Shalom, salam kasih, salam sejahtera, salam kebajikan, dan tentunya salam sehat bagi kita semua yang Tuhan kasihi, dimanapun kita berada. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah rumah tangga dari Epistel Minggu tanggal 1 Agustus tahun 2021. Akan tetapi sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita terlebih dahulu bersatu dalam doa. Damai sejahtera dari Allah, itulah kiranya yang senantiasa menemani kita, khususnya dalam mendengarkan sabda Tuhan. Dan pertolongan Roh Kudus yang akan membimbing dan mengajari kita supaya kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kebenaran firman Tuhan yang menjadi khotbah kita dalam ibadah rumah tangga pada saat ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Keluaran pasal 16 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Aku telah mendengar sungguh-sungguh orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, 'Apakah ini?' Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, 'Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah firman Tuhan. Pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi rumahnya segomer seorang menurut jumlah jiwa.' Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak berlebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya." Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus, tentu setiap orang pernah yang namanya bersungut-sungut. Dan ada banyak alasan bagi masing-masing orang kenapa bersungut-sungut. Seorang istri akan bersungut-sungut kepada suaminya ketika suaminya melalaikan apa yang sudah disampaikan oleh istri. Akan tetapi sifat sungut-sungut berbeda dengan bersungut-sungut. Kalau dikatakan sifat bersungut-sungut, berarti di dalam kehidupannya tiada hari tanpa sungut-sungut. Tentu kita, masing-masing dari antara kita, tidak suka melihat orang ketika hidupnya setiap saat, setiap hari, setiap bulan hanya bersungut-sungut. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus, bagaimana kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini? Orang Israel ketika mereka di dalam penderitaan, mereka menderita oleh karena penindasan di Mesir selama kurang lebih 430 tahun.
Lalu mereka berseru kepada Tuhan. Karena mereka sudah tidak tahan lagi akan penderitaan yang mereka rasakan. Mereka meminta pertolongan Tuhan untuk melepaskan mereka. Dan Allah pun mendengarkan seruan bangsa itu. Sehingga Allah memanggil Musa, menjadikan Musa untuk menjadi perantara Allah dalam menuntun bangsa itu keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian yang dahulunya sudah dijanjikan oleh Allah kepada Abraham, yaitu tanah Kanaan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus, kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, yaitu bagaimana orang Israel ketika sudah Tuhan tuntun keluar dari Mesir, mereka sampai di padang gurun. Mereka mengeluh, mereka merasa tidak puas akan perjalanan itu. Mereka bahkan membandingkan, lebih baik mereka mati di tanah Mesir dengan makan daging daripada harus mati di padang gurun oleh karena kelaparan. Lalu mereka menyampaikan seluruh keluh kesah mereka kepada Musa. Mereka bersungut-sungut. Hal ini mau menunjukkan bahwa ada keraguan yang begitu luar biasa yang terjadi bagi orang Israel. Oleh karena perbudakan yang sudah begitu lama, maka pemikiran mereka, kehidupan mereka masih sama seperti kehidupan seorang budak yang hanya mengeluh, dan mengeluh. Mereka sudah melihat bagaimana Tuhan menuntun mereka, bagaimana tangan Tuhan melawan bangsa Mesir lewat 10 tulah. Akan tetapi mereka masih meragukan akan pertolongan Tuhan, akan kewibawaan Tuhan, akan kuasa Tuhan di dalam setiap penderitaan mereka. Terlalu kecil bagi Tuhan kalau hanya mempersoalkan makanan dan minuman saja. Namun karena karakter, sifat daripada bangsa itu adalah karakter yang suka bersungut-sungut, maka sedikit-sedikit mereka mengeluh dan mengerutu, bahkan bersungut-sungut kepada Tuhan melalui Musa. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus, sifat orang Israel hampir sama seperti sifat orang Indonesia. Boleh kita melihat meme-meme yang berkembang pada saat zaman sekarang, yaitu ada gambar Presiden Soeharto yang selalu dibuat tulisannya, lebih enak zaman kuto. Kan banyak seperti itu. Banyak juga dari kita mengatakan lebih enak waktu zaman Soeharto. Walaupun waktu pada zaman Soeharto ibaratnya banyak dari kita mengeluh oleh karena korupsi besar-besaran dan lain sebagainya. Namun karena karakter kita hampir sama seperti karakter orang Israel, mereka mengeluh karena penderitaan di tanah Mesir. Namun ketika Tuhan lepaskan, mereka juga katakan lebih enak toh waktu di Mesir. Walaupun pada hakikatnya tidaklah demikian. Tapi semuanya itu menunjukkan karakter yang tidak benar-benar percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus, lalu apa respon Tuhan ketika bangsa itu bersungut-sungut? Dalam perikop kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, Tuhan katakan kepada Musa, "Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu." Allah katakan, Allah menjawab pergumulan mereka. Allah langsung mendengarkan sungut-sungut mereka. Tapi Tuhan mau katakan kepada mereka, ketika Tuhan menjawab pergumulan mereka,
Tuhan mau tegaskan bahwa Dia adalah Tuhan Allah yang harus mereka sembah. Artinya apa? Artinya Tuhan yang mereka ikutin, Tuhan yang mereka sembah, yaitu Tuhan yang begitu peduli dan Tuhan yang begitu menyayangi mereka. Maka Tuhan inginkan dari kehidupan orang Israel itu bahwa mereka harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan katakan, akulah Tuhan Allahmu. Yang artinya seperti apa? Tuhan mau katakan, Tuhan memberikan makanan kepada mereka tanpa meragukan kuasa Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, ini juga menjadi sebuah teguran bagi kita. Banyak dari antara kita, Bapak Ibu jemaat Tuhan, suka bersungut-sungut di dalam kehidupan. Merasa tidak puas kepada pelayanan pendeta, merasa tidak puas kepada pimpinan, merasa tidak puas kepada suami, merasa tidak puas kepada istri, merasa tidak puas kepada anak dan lain sebagainya. Bahkan sering sekali kita bersungut-sungut kepada Tuhan. Ketika penderitaan datang, tantangan datang, persoalan datang, kita langsung bersungut-sungut kepada Tuhan. Apakah alasan kita untuk bersungut-sungut kepada Tuhan? Tentu sebenarnya tidak ada. Karena apa? Karena Tuhan sudah memberikan nyawanya sendiri menjadi sebuah tebusan. Dia memberikan dirinya, mengorbankan dirinya. Maka tidak ada lagi alasan bagi setiap orang yang percaya untuk bersungut-sungut kepada Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus, ketika Tuhan menjawab apa yang menjadi keluh kesah daripada bangsa itu, Allah justru memberikan makanan yang belum pernah mereka makan, yaitu roti manna, yang artinya apakah ini? Mereka bertanya, apakah ini? Makanan dari sorga Tuhan kirim untuk melawat bangsa itu. Artinya apa? Artinya yang Tuhan inginkan bagi kehidupan mereka, ikutin saja proses seperti apa yang Tuhan inginkan. Maka Tuhan akan mencukupkan apa yang mereka butuhkan di dalam kehidupan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus, dari kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan katakan bahwa Tuhan memberikan kepada mereka apa yang mereka inginkan, yaitu lewat daging burung puyuh dan roti manna yang menjadi kebutuhan mereka. Tapi Tuhan inginkan supaya mereka mengambil sesuai dengan kebutuhan. Dalam ayat yang ke-16, Tuhan katakan seperti ini. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya masing-masing. Kamu boleh mengambil untuk seisi rumahnya segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan sesuai dengan keperluannya masing-masing. Satu gomer itu sama dengan 3,6 liter yang diambil. Artinya apa? Tuhan memberikan, Tuhan mencukupkan, Tuhan mendengarkan seluruh permintaan mereka. Lalu Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, kalau kita ikutin perikop kebenaran firman Tuhan ini, ternyata di dalam mengambil yang sudah Tuhan tentukan, ada juga orang-orang yang sifat serakah, mengambil yang lebih daripada yang seharusnya. Ini merupakan sebuah karakter yang senantiasa ada hingga pada saat ini. Sering sekali kita mengambil daripada yang seharusnya menjadi hak kita. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, tema kita pada saat ini, Tuhan katakan Tuhan peduli kepada umatnya. Bagaimana lewat firman Tuhan ini kita mau belajar, khotbah ini mau menceritakan bagaimana Allah peduli kepada umatnya. Apa yang harus kita imani dari kebenaran firman Tuhan ini? Yang pertama sekali, Allah yang kita sembah adalah Allah yang peduli. Ini harus kita imani secara bersama Bapak Ibu jemaat Tuhan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang peduli. Ini harus kita percayai. Kepedulian yang dipertunjukkan oleh Allah sampai kepada sebuah pengorbanan. Tidak hanya sebatas perkataan. Kalau di dalam perikop ini, Allah menunjukkan kepeduliannya dengan cara memberikan makan daging mereka pada waktu senja dan makan roti mereka pada waktu pagi.
Ini merupakan sebuah kepedulian. Kepedulian Tuhan juga Tuhan nyatakan ke dalam kehidupan kita lewat pengorbanan yang Yesus berikan di kayu salib. Yesus mengorbankan dirinya. Ini merupakan bentuk kepedulian Allah yang begitu luar biasa kepada kita. Maka kita harus menyadari dengan semuanya itu. Allah yang begitu peduli. Allah senantiasa menjawab kita di dalam pergumulan kita. Maka Bapak Ibu jemaat Tuhan, firman ini mau mengajak kita, sadarilah kepedulian Allah. Jangan lagi engkau bersungut-sungut di dalam kehidupanmu. Yang kedua Bapak Ibu jemaat Tuhan, hindari sikap yang suka bersungut-sungut. Apa dikatakan firman Tuhan dalam kitab Yakobus pasal 5 ayat 9. Mari kita baca Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kitab Yakobus pasal 5 ayat yang ke-9. Kita buka Alkitab kita. Dalam kitab Yakobus pasal 5 ayat ke-9 Tuhan katakan demikian. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Tuhan tidak menginginkan setiap orang percaya yaitu sikap bersungut-sungut. Maka hindari sikap bersungut-sungut di dalam kehidupan kita. Bahkan dalam kitab Filipi pasal yang kedua ayat 14 sampai dengan ayat 15 Tuhan katakan seperti ini. Mari kita baca. Tuhan katakan dalam Filipi pasal 2 ayat 14 sampai 15. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Supaya apa? Supaya sinar kemuliaan Tuhan nampak di dalam kehidupan kita. Maka selaku orang yang percaya Bapak Ibu jemaat Tuhan, hindari sifat bersungut-sungut supaya pancaran kasih Tuhan semakin nyata di dalam kehidupan kita. Yang ketiga Bapak Ibu jemaat Tuhan, apa yang harus kita lihat dari kebenaran firman Tuhan yang harus kita imani? Belajar bersyukur dan mencukupkan diri. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya percaya ketika ada orang yang hanya bersungut-sungut di dalam kehidupannya, dia berarti tidak bersyukur masih. Saya tidak mau katakan bahwa bersungut-sungut itu salah. Tetapi saya mau katakan, daripada engkau bersungut-sungut di dalam kehidupanmu, lebih baik engkau bersyukur. Karena apa? Karena ketika kita bersungut-sungut, banyak hal yang akan terjadi. Mengganggu kesehatan jiwa, mengganggu kesehatan pikiran, mengganggu kesehatan rohani. Akan tetapi ketika kita bersyukur, kita akan menikmati setiap jamahan tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang terakhir Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari pandang sebuah masalah dengan perspektif Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita membaca dalam kitab Bilangan pasal 14, bagaimana ke-12 orang yang disuruh untuk mengintai sebuah kota yang disuruh Musa, yaitu sebuah kota melalui 12 suruhan. Joshua dan Kaleb, di dalam cerita itu dijelaskan, mereka melihat sebuah kemungkinan yang luar biasa dari perspektif Tuhan. Walaupun yang 10 orang katakan tidak mungkin merebut tanah Kanaan, tapi Joshua karena dia melihat ada peluang sesuai dengan perspektif Tuhan. Walaupun tidak mungkin, tapi menjadi mungkin. Jadi mari kita Bapak Ibu jemaat Tuhan, ketika persoalan datang ke dalam kehidupan kita, coba kita merenung, coba kita memandang sebuah masalah itu dari cara pandang Tuhan. Saya percaya, ketika setiap pergumulan datang ke dalam kehidupan kita, maka di dalam pergumulan itu ada sebuah pekerjaan Tuhan yang mau Tuhan nyatakan di sana. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, jangan lagi orang yang percaya kita katakan dalam kehidupan, hidupnya selalu bersungut-sungut.
Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus merasakan bagaimana kepedulian Tuhan ke dalam kehidupan kita. Bagaimana pertolongan Tuhan nyatakan ke dalam kehidupan kita. Seperti sebuah ada cerita Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ada seorang karyawan di sebuah perusahaan. Ketika dia menjadi office boy di kantor itu, dia bersyukur karena sudah diterima menjadi office boy. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, dia berpikir, bagaimana mungkin aku bisa menghidupi keluarga aku ke depan jika hanya office boy? Maka dia mulai bersungut-sungut. Naik jabatannya dari kontrak menjadi karyawan. Yang harusnya gajinya 2 juta menjadi 3 juta. Dia katakan, bagaimana mungkin uang yang 3 juta ini cukup. Naik lagi dia menjadi di kantor, tidak lagi hanya sebatas office boy. Naik gajinya. Dia katakan juga, bagaimana ini cukup? Bapak Ibu jemaat Tuhan, kehidupan kita sering juga seperti itu. Jika kita memakai segala sesuatu untuk keinginan saja, maka tidak akan pernah cukup. Tetapi jika kita memakai segala sesuatu yang ada pada kita untuk kebutuhan kita, maka sedikit pun itu pasti cukup. Belajar mencukupkan diri. Karena apa? Karena lewat belajar mencukupkan diri, kita semakin merasakan pertolongan tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan peduli. Bahkan kepedulian Tuhan itu benar-benar nyata lewat pengorbanan yang sudah Yesus lakukan. Jangan lagi katakan seperti meme yang saya katakan tadi. Enak zamanku toh. Kita harus katakan, lebih enak zaman sekarang. Karena Tuhan menjamah, melawat, dan memelihara kehidupan kita. Dan Tuhan peduli kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan kami, buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami sudah mendengarkan sabda-Mu ya Bapa. Ajar kami untuk senantiasa bersyukur. Karena kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang peduli. Allah yang mencukupkan segala kehidupan kami. Kami percaya dengan semuanya itu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.